menyaksikan presentasi proyek budgeting semester ini yang dinamakan WUSMA. Nah, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pantun. Cakep. Kami mulai ya, Pak? Ya. Beli cilok. Makan cilok pakai saus. Cakep. Dimakan sambil nonton drama. Bapak Ibu Uji, jangan terlalu serius sama kita. Udah pasti enjoy semuanya. Nah, untuk PPT kita kali ini berjudul menyusun rencana persiapan untuk bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amira Nasmasin. Tugas saya membuat dokumen dan membuat BMC. Perkenalkan, nama saya Fira Syeda Dewi. Nomor absen 11. Tugas saya di sini membuat pamflet, poster, dan menyusun PPT. Perkenalkan, nama saya Farah Sendiri. Saya membuat tugas saya di tujuan kali ini yaitu sebagai pembuat dokumen dan membuat PPT. Apa timeline sampai BMC? Saya Lina Ramadhani Azhara, absen 15. Tugas saya di sini yaitu menyusun PPT juga menjadi editor video. Saya Muhammad Tasir Percaya Salino, absen 20. Tugas saya sebagai membuat video trailer dan membantu misalkan Word. Saya Nafisa kali ini absen 24. Tugas saya pada video kali ini yaitu menghubungi supplier dan juga membuat PPT. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang timeline yang sudah kelompok kami laksanakan. Nah, yang pertama di tanggal 22 Januari 2025, kelompok kami melakukan diskusi pertama kali, kemudian membuat G-form yang kami sebarluaskan kepada grup angkatan kita untuk mengetahui tingkat minat makanan dan minuman warga grafika. Pada tanggal 3 sampai 4 Februari 2025, kelompok kami mendiskusikan kembali mengenai hasil data pada G-form dan menentukan menu apa yang ingin kita jual. Kemudian tanggal 5 Februari 2025, kelompok kami memulai membuat BMC atau bisnis model kanvas, membuat logo dan slogan atau punchline. Kemudian tanggal 10 sampai 12 Februari 2025, kelompok kami membuat dokumen seperti RAB atau rancangan anggaran biaya, surat kerjasama purchase order, surat retur dan surat terima barang. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2025, kelompok kami konsultasi kepada guru mapel bahasa Indonesia tentang dokumen-dokumen, yaitu kepada Bapak Guru. Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2025, kelompok kami bertemu seller dan ucapan register yang disediakan, serta kami memberikan dokumen kontrak kerja. Selanjutnya pada tanggal 15 sampai 16 Februari 2025, kelompok kami membuat video trailer, susunan, dan pembuatan PPT. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk BMC yaitu bisnis model kanvas. Sebelumnya BMC adalah gambaran mengenai rancangan dan analisis sebelum melakukan sebuah bisnis. Pertama yaitu customer segment atau dalam bahasa Indonesia-nya segmen pelanggan. Sebelumnya segmen pelanggan adalah bagian dari BMC yang menarget siapa yang akan menjadi pembeli dalam produk kita. Kita menggunakan customer segment ini yaitu siswa-siswa segmen berlipat, guru-guru segmen berkepala, dan guru, karyawan serta staf. Lalu yang kedua adalah value proposition atau nilai proporsi. Sebetulnya nilai proporsi adalah sebuah perbedaan produk kami dengan yang lainnya supaya produk kami ini menarik dalam layanan sekolah. Kami menggunakan makanan dan minuman dengan harga terjangkau, makanan dan minuman dengan varian rasa, halal dan praktis. Lalu yang ketiga adalah channel atau saluran adalah berbagai media atau
penyediaan layanan pesan antar, dan yang terakhir adalah seller. Nah, elemen yang keempat adalah customer relationship atau hubungan pelanggan. Untuk menjalin customer relationship ini kita melakukan 3 hal. Yang pertama melakukan promosi yang menarik. Jadi nanti kita akan memposting poster di Instagram dan menyebarkannya di grup angkatan. Dan yang kedua, kita melakukan survei setelah pembelian produk atau melakukan testimoni. Dan yang terakhir ada memberikan pelayanan yang terbaik. Elemen yang kelima ada revenue stream atau sumber pendapatan. Karena di sini kami hanya menjual 2 produk, otomatis sumber pendapatan kami dari 2 produk ini. Yang pertama, keuntungan penjualan dimsum mentai dan keuntungan penjualan Fluffy Ice. Dan elemen yang keenam ada key resources atau sumber daya utama. Sumber daya utama kami di sini ada 3. Yang pertama, lokasi penjualan. Yang kedua, pengemasan makanan dan minuman. Dan yang terakhir, kerja tim. Baik, selanjutnya saya menjelaskan BMC poin ke-7, yaitu key activities atau aktivitas utama, yang artinya hal utama yang harus kita lakukan sebelum memulai bisnis agar bisnis berjalan lancar. Yang kita laksanakan adalah pertama, promosi dan pemasaran melalui media sosial yang akan digunakan yaitu grup WA angkatan, kemudian juga Instagram. Jadi di Instagram nanti kita akan mengupload konten yang menarik untuk promosi produk kita, berisi foto atau video produk, dan dikemas atau diedit secara menarik agar lebih dapat menarik minat pelanggan untuk membeli. Kemudian yang kedua yaitu mengelola hubungan baik dengan pelanggan. Untuk mengelola hubungan baik dengan pelanggan ini, kami siap atau bersedia untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan secara responsif, yaitu cepat dan juga ramah. Kemudian menyediakan pelayanan yang baik seperti pesanan yang mudah, kemudian juga pengiriman yang tepat. Karena kami membuka jasa untuk mengirim makanan, misalkan dari warga Grafika yang ingin pesan dapat kami langsung antar ke ruangannya tersebut, khususnya di dalam sekolah. Kemudian menggunakan bahan baku yang berkualitas baik. Bahan baku berkualitas baik ini kami memastikan bahwa bahan yang digunakan untuk produk kita merupakan bahan yang aman, yaitu bahan yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya seperti pengawet, MSG, pestisida, alkohol, dan bahan-bahan berbahaya lainnya, sehingga dapat aman dikonsumsi oleh pelanggan. Dan juga kami memastikan bahwa bahan yang kami gunakan ini tidak rusak atau dalam kondisi kadaluarsa. Poin ke-8 yaitu key partners, yaitu kemitraan umum, merupakan pihak lain yang mendukung berjalannya bisnis kita. Untuk itu, yang pertama pada produk dimsum mentai, kami mengambil dari reseller dengan nama brand Malibumi. Reseller tersebut kami bekerja sama dalam produk dimsum mentai, dan keuntungan yang bisa kami dapat dari sistem reseller ini adalah kami dapat menjual produk tetapi tidak membuatnya sendiri secara awal, sehingga lebih praktis dan cepat. Kemudian yang kedua untuk Fluffy Ice, yaitu merupakan es yang terbuat dari bahan dasar nutrisari dan juga susu yang kami produksi sendiri. Alasan kami dapat memproduksi sendiri adalah agar kami lebih dapat mengontrol takaran yang pas untuk minuman tersebut, sehingga tidak kemanisan atau terlalu hambar, dan juga untuk kadar rasa kami bisa menyediakan sendiri serta ukuran yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Untuk poin yang ke-9 yaitu cost structures adalah struktur biaya. Struktur biaya merupakan biaya yang dikeluarkan selama menjalankan bisnis ini. Yang pertama yaitu biaya bahan baku untuk bahan Fluffy Ice, yaitu bahan utamanya membeli nutrisari, nutrijel, es batu, dan juga susu. Kemudian yang kedua biaya produksi untuk pembuatan Fluffy Ice. Untuk biaya produksi ini kami membutuhkan gas untuk kompor, kemudian listrik untuk lemari pendingin agar bahan yang kami buat dapat selalu segar dan siap digunakan. Kemudian biaya kemasan. Untuk kemasan Fluffy Ice sendiri kami menggunakan gelas plastik, tutup, sedotan, dan juga tambahan branding melalui stiker logo agar lebih menarik. Kemudian yang keempat yaitu biaya transportasi untuk biaya pengambilan dimsum mentai dan juga pembelian bahan baku.
Setelah penyusunan biaya tersebut, kita melakukan survei minat makanan dan minuman kepada siswa-siswi SMK Negeri Bangkalan. Survei ini berbasis Google Form yang dibagikan melalui grup angkatan. Lalu ini hasil survei tersebut yang pilihan makanannya dominan kepada dimsum mentai dan pilihan minumannya kepada es menteri unit. Yang survei ini nantinya akan menjadi problematika untuk menentukan produk yang akan kita jual. Nah, di sini ada dokumen kontrak kerja. Dokumen ini adalah surat perjanjian antara seller dan reseller. Dengan adanya surat ini bisa memudahkan kita dalam proses kerjasama dan meminimalisir adanya kesalahpahaman antara seller dan reseller. Selanjutnya ada dokumen purchase order. Dokumen purchase order ini merupakan dokumen pemesanan resmi yang dibuat oleh pembeli, penjual atau perusahaan untuk memesan barang atau jasa dari supplier. Dokumen PO sendiri berfungsi sebagai kontrak pembelian yang mencantumkan detail pemesanan seperti jumlah, harga, spesifikasi, dan syarat maupun metode pembayaran. Baik, selanjutnya yaitu dokumen serah terima barang. Dokumen serah terima barang ini merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk mengonfirmasi proses penyerahan barang dari pihak yang menyerahkan dengan pihak yang menerima. Dokumen ini tujuannya dibuat agar serah terima barang sebagai pengusaha yang dapat digunakan di kemudian hari dan digunakan misalkan saat menerima barang ada barang yang rusak atau jumlah barang yang tidak sesuai, maka dengan dokumen ini dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ada nota timbangan, yaitu nota timbangan yaitu bukti tertulis saat pembeli ingin membalikan barang yang rusak, salah alamat atau tidak sesuai. Nota ini dibuat sebagai tanda bahwa barang juga sudah dibalikan kepada kepada penjual. Selain itu, nota ini juga digunakan untuk menentukan barang dengan barang yang lebih baik atau sesuai dengan pesanan, sehingga pembeli tidak perlu membeli ulang barang tersebut. Selanjutnya yaitu RAP rencana anggaran biaya yang merupakan dokumen yang memuat rincian perhitungan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang selama proyek. Untuk pengadaan barang, RAP juga digunakan sebagai ajang dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, serta membantu dalam pengawasan dan efisiensi penggunaan anggaran selama proyek itu dilakukan. Baik, ini untuk disiplin perbandingan anggaran kami juga yaitu kita nilai sebesar. Nilai sebesar ini terbuat dari daging ayam. Lalu kita memakai saus sambal dan di atasnya ada mayonaise. Lalu diberi nori tabur, terus habis itu digoreng. Lalu yang kedua ada favorit ice. Favorit ice ini kita membuat produknya sendiri dengan bahan baku nutrisari, susu kental manis, susu full cream, es batu itu, dan freezer. Lalu selanjutnya strategi pemasaran. Di sini kami menggunakan dua strategi pemasaran. Yang pertama yaitu pameran digital yang menarik. Di sini ada dua produk yaitu digital live dan komunikasi. Selanjutnya yaitu sosial media, kita menggunakan Instagram. Kesimpulan yang semua kami dapat dari proyek Smart ini membantu siswa dalam memahami cara menyusun rencana bisnis yang baik dan benar. Dengan belajar langkah-langkah seperti riset pasar, perencanaan produk, strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, dan operasional bisnis. Tidak hanya itu, kami juga belajar cara memilih supplier, mengatur stok, dan memanfaatkan promosi untuk membantu bisnis yang jauh lebih berkembang. Ini beberapa dokumentasi dari kelompok kami.
Ya, kita lihat PPT ini akan lebih baik dari sebelumnya ya. Saya juga melihat anda ini merasa gitu ya, tidak saling mendominasi, tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior bersama. Ini berarti ada keseriusan dalam garap atau ada juga konsultasi saya seperti itu karena katanya itu usaha tidak rugian dari hasil katanya, itu tidak selamanya benar. Setidaknya ada tanda-tanda anda itu serius begitu. Dan ini bagi saya adalah kabar gembira, dan bagi saya ini adalah anak-anak sudah mulai anda progres. Yang ingin saya tanyakan, bisnis model kanvas ini memang urutannya dari sebelah kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan? Ini kan seperti bahasa Arab ini ya. 1, 2, memang seperti itu atau memang karena copy paste sehingga ya bisa pokoknya nanti ambil seperti itu. Ini juga masih sama kalau yang model seperti ini dengan PPT yang tadi, kelompok 1 dan kelompok 2 masih kecil-kecil gitu ya, small is beautiful, kecil tapi cantik seperti yang saya di depan. Yang paling penting cuma saya saja. Gini, saya mau tanya, penting sekali di poin nomor ini nggak kayak lagi. Sebelahnya 5 juga ada. 7 kayak aktivitas utama. Ada satu aktivitas lagi yang penting di sini harus ditulis. 1. Promosi dan pemasaran melalui media sosial. 2. Mengelola hubungan baik dengan pelanggan. Mengelola ya, bukan menjalin hubungan yang baik. Yang ketiga, menggunakan bahan baku yang berkualitas baik. Menurut saya ada satu lagi yang paling penting. Kebetulan maaf, saya tidak membuka bisnis. Saya menemukan sesuatu yang agak kesenjangan dengan yang hari ini saya lakukan. Aktivitas utama kira-kira menurut anda yang belum tertulis apa kira-kira? Apa? Tim kerja yang lagi. Oke. Di nomor 2 juga ini juga belum ada. Ya, makanya ini saya lihat boleh ini ternyata Anda sering lihat di Facebook, Anda sering lihat di medsos itu kalau orang India jualan itu yang menarik loh, bukan untuk dibeli maksudnya, kemproknya. Jadi sering nggak fun ya. Jadi ternyata dalam jualan itu apalagi makanannya ya, itu higienis, kebersihan tempat itu penting. Nah ini belum sampai tulis. Jadi orang itu kalau mau beli makanan, saya pribadi itu kalau beli makanan tak belum cara megangnya, cara nyudekin, cara nyampur itu kayak apa. Meskipun makanan itu kadang juga harus dibungkus ya, kayak martabak atau apa gitu. Jadi ini penting. Jadi kebersihan tempat, kebersihan makanan atau higienisasinya itu tadi juga penting untuk diperhatikan. Yang ini yang hubungan dengan pelanggan itu menurut saya sudah bagus. Menjalankan promosi yang menarik, melakukan survei setelah membeli produk. Ini saya mau tanya yang nomor 2 ini. Maksudnya gimana ya? Melakukan survei setelah membeli produk itu maksudnya gimana? Review atau survei? Testimoni. Ini harus diberi ya. Jangan survei. Nanti kalau survei ini harus ganti ya. Review seperti yang di beberapa tidak ada. Apalagi strategi juga ini, cari teman-teman sebanyak-banyaknya, suruh teman yang bagus-bagus, nanti anda akan air dan langsung mencari apa produk tadi orang nanti itu langsung muncul gitu. Kenapa? Profilernya banyak. Nah ini salah satu strategi. Saya yakin anda sudah seperti ini, cuma yang penting adalah prakteknya nanti. Saya yakin kalau ini praktekin Pak, anda nanti lulus jadi bisnismen. Jadi itu aja tambahan saya. Itu kebersihan itu penting, higienis itu penting, ya, karena belajar dari perintah tadi. Ya, terima kasih saja masukannya. Langsung turun tadi ya. Karena presentasi kalian bagus, masukan aku kan juga sama. Kita itu menurut kalian loh, kalau presentasi kalian hanya
tadi masukan kita ya Iya. kita juga kemampuan kali ya presentasi kalian bagus saya senang penyampaiannya tegas jelas saya tahu bahwa suara kalian sebenarnya keras yang tidak keras tadi itu kan tidak menguasai Pak ya jadi tidak menguasai secara kualitas kalau kualitas kalian baik masukan kita juga baik tapi masukan kalian sangat baik ya semakin detail akhirnya yang terjadi ya memang seperti ini karena komunikasinya bagus paham ya aku tahu dari mahasiswa kok presentasi nggak tahu ya aku mau bilang aku cuma nggak menguasai kalian lama menguasai materi oke kasih masukannya juga lebih jos harusnya kalau dalam industri yang sebenarnya di tengah-tengah kalian ada yang namanya PPAC yang badan itu supaya nanti ketika ketemu orang ini aku mau itu badan PPAC ada lagi yang badan produksi dan sebagainya cuma kalau kulkase itu apa sih? Kulkase apa? Kulkase itu apa? Pembelinya itu juga ada itu bukan bagian logistik itu ada di bagian kalian di bagian kalian ada lagi nanti kalau di industri itu yang namanya bagian produksi itu ada orang Bandung, orang Malang, orang Madura, orang Lumajang kita makan di Bandung rasanya asin semua tapi orang Bandung suka asin orang Bandung makan di Malang rasanya manis semua karena seperti kalian itu manis-manis secara ide good bagus presentasi bagus nanti yang tak tunggu adalah eksekusi karena kalau tapi tetap nanti kotaknya sudah disediakan ya tapi aku nanti ditaruh supaya bisa lebih ya masukannya apa makin sedikit kalau presentasikan kalian dalam dijaga seperti ini dijaga nanti supaya goalnya nanti ada harapannya nanti ke depan memang S itu ada di depan sini jadi kita buat masalah S nah yang jadi kan yang jadi kreatif S ini loh kok ada bulan kreatif karena ini kalian kan untuk warga pendidikan lek mengatur S ini loh Untuk surat karantina itu kan untuk pemilih jurusan manajer. Karena kalau S itu sudah dipastikan kalau misalnya nggak segera cepat dengan secara waktu lama itu sudah berjalan. jadi pertanyaannya Pak Budi masuk nggak ini lek mengatur S ini loh dan harusnya ada lek dodolan S itu payu nggak payu mesti selesai Karena SOP mungkin itu nanti Pak. iya Nanti awal dengan returnes itu ke kita. juga mau dilatih juga mau dilatih cuma Pak Budi yang itu dari Pak Budi jadi mana yang bisa itu mana yang tidak bisa karena pasar kalian kan nanti cuma hanya grafika memang hasilnya luas Ya, makanya mau bantu mereka itu kan mau bantu lebaran puasa ya. Jadi mungkin bisa jualan pada saat akhir. karena kelompok kalian kan idenya juga keren loh. Oleh kelompok kalian Ya tadi itu. kasih masukan boleh mampu. Oh ini, iya. Terus terima kasih. Kalau saya lihat yang tengah ini ke distract ini Pak
waktu pameran kenekan ini. Oh iya, betul. Lanangmu lo undi, lanangmu. Iya Pak ya. Yang hadir di stand itu cewek tok. Lanangnya lo undi. Dikatakan lapo. Ya mas di mana? Yang display itu ya cewek-cewek tok ya. Oh iya ada ya, ini ada. Tapi sebagian besar mohon maaf lanangnya nggak mau dia tahu ya. Pom jejer. Yang sama Pak Guru. Masih ingat? Masih. Saya juga masih ingat. Nenek tak boleh. Monggo. Kita boleh Pak Budi, kita boleh. Mau coba Pak, videonya boleh saya share Pak. Ah, Saya wis. kalau nggak lihat. Apa apa wis wis. Karena saya sudah Juga ada yang lain, juga ada yang lain. Kan sebenarnya dari perlu jenis sudah bagus. Apa perlu ditilang lagi nanti ya video pun apa hancur kan? Enggak. Ya diselesaikan dulu ini. Pak, Pak, buat Devi. berarti apresiasi tahu Pak. Mau akhirnya. Sampun. Singapura. Kan baik ya, wis was aki. Iki masih sing normal ya. Tapi anjen nak iki anu ya, apa gambar. Ditempel ya ini. Makane produk. Mungkin aja ini pakai jadi main sini tapi saya ini saya iso cocok. Terus masuk. Nah, ini. Iki jadi pengen tak mau. Ancane sing jawab itu mau sama. Ini kita melakukan 2 kali survei karena yang pertama itu kita melakukan survei cuma kayak kita suka melihat apa aja tapi kita nggak masukin kayak apa sih buat produk-produk apa jadi kita satu minggu yang lalu itu bikin Nih, Nancy. Terus Kelompok pulau nggak apa-apa. Boleh menonton. Tahu yang campuran. Boleh menonton. Jangan kali boleh menonton. selamat di lobby. Ini jualan itu kita dulu lan rencana-rencana. Namun Itu di-share dan grup angkatan. Itu 1 minggu yang lalu. Nah, yang pertama sing tapi sebentar itu minggu lalu. Sing kami kali Kaping pinten iku? mana? Bukan gosok. Songo.
Kalau sekali ya. Oke. Ini malah dari kelompok. Oh. Penampilan itu. Ora apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. salam kebajikan. Halaman pertama Mas, begini. Saya tak fokus ya, terus sengaja dengan kamu tadi menyampaikan presentasi tadi saya tak fokus. Kenapa saya tak fokus? Bukan dengan lancar jayamu kamu menyampaikan presentasi mereka kan ini. Bagus berarti Pak. Jadi penguasaan materinya sudah dapat. Kami menoleh di sebatas melihat melirik sedikit, lalu kamu terjemahkan banyak lebarnya. Apalagi yang kamu bapak sama kosong, doa apa lu itu deh. Tak jualnya itu. Kalau jualnya, tapi itu lihat enggak. Kok kocok aku ya? Pak Bosong macam mas. Dan kembali lagi ke laptop. Ini judulnya ini menyusun rencana persiapan untuk itu. Jadi sebatas menyusun ya, menyusun saja. Di PAS nya jadi judul betul. Jadi judul lagi. PAS nya jadi judul apa tetap? Ya mestinya kan ini rangkaian daripada dari PAT dari sampai ke PAS nanti kan. Judulnya satu atau dua judul? Harusnya dua ya. Jadi ini penyusunannya, rencananya, hasilnya, modul produknya kan. Nah, modul produknya itu berbeda dari ini atau beda lagi? Sama atau beda? Sama. Oke, lanjut. Duluan mana pemilihan diskusi bersama pembuatan nama bisnis logo, pembuatan dokumen, pembuatan video, ketemu hasil. Ini apa itu? Jadi kenapa selalu ada posisi kode sih? Karena kita harus susah dulu. Soalnya kita belinya kan nggak maju bayar sedikit karena kita juga jadi sellernya. Nah ini sudah tertulis. Kalau sudah tertulis ini kan berarti sudah ada order. Padahal kamu judulnya itu masih membuat rancangan. Ya kita sudah bilang, iya sudah bilang ke penjualnya kalau misalnya kita pesennya itu waktu bulan April sampai Kemudian sudah dikasih sama orangnya. Siapa yang mesti mungkin? itu format buat Kalau format kan tidak ada izin. Jangan pakai formnya dikosongin aja, tidak perlu harus ada. Nanti kalau kamu sudah mulai action karena ada permintaan baru dokumen ini jangan sampai hilang. Biar kamu tunjukkan di ujian nanti surat terima barang, ya itu sama juga. Kopnya aja, bentuk kita kopnya dikasih, terus kamu kumpulin semuanya bahwasanya ini dari hasil kita ke apa namanya ke seller. Sellernya ke
Pak Budi kan belum. Anak-anak itu sering melupakan saya. Amin. Sama Bu ya. Tapi nanti berikutnya hati-hati. Kosan hati-hati. Itu kan nanti perhatian. Ya. Seni itu harus muncul. Ya, kita harus bisa koordinasi dengan orang seni menjual, seni sampai kayak seni pun. Ya. Satu, yang kedua, ini Pak Budi yang menyampaikan ke saya. Lagu Indonesia Raya itu cuma ada dua, ya, bangunan jiwanya, bangunan raganya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Jiwanya itu ada nilai seni yang raganya Pak Budi sudah semangat besok. Jadi kami jualan juga harus sehat, ya harus bersih, Harus syariah. jiwa itu, jiwa, ya, bangunan jiwanya, bangunan raganya, yang cantik, terutama orang ada di manis dan sedikit ya. Katanya ini masih terulai dengan tidak beraturan. Syukur kalau kami itu pakai jilbab juga. Ya, terima kasih banyak kerja apa yang kamu lakukan ini dan semangat terus. Apa yang menjadi evaluasi dari teman-teman dan kamu sendiri perbaiki sehingga pada saatnya pesan saya rajin-rajinlah, sering-seringlah untuk berkomunikasi dengan siapapun untuk kesempurnaan daripada tugas kamu akhirnya, hingga hari ini bisa dilanjutkan dengan sebuah kesempurnaan lagi. Ya, itu yang kami cari ketika kami menyampaikan tanpa harus lihat teks, kami sudah memahami dan menguasai materi. Jos. Alhamdulillah, ini memang kelompoknya itu pilihan secara acak. Dan kebetulan ini kok jadi satu ini. Nah itu loh. Kita pilihannya berupa acak. Mereka jadi satu dalam satu kelompok dan mayoritas memang punya kompetensi. Akhirnya mendukung satu sama yang lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain itu tetap semuanya harus berusaha dan berupaya. Ini tergantung dari kekompakannya masing-masing. Bisa jadi pilot model, bisa jadi contoh. Kebetulan ini paling banyak jumlah naiknya. Yang lain itu mayoritas 5. Kemudian ada yang 4 karena 1, 2 atas nama. Ya, oh iya, apa jadi 2? Jadi 2. Mereka ini sudah tanda tangan. Tapi masih tidak lagi dari dulu. Ya. Oke, ini pertahankan apa yang jadi anugerah atau hal yang harus kalian syukuri karena kalian ini dari satu kelompok dan ini keterlanjutan sampai Pak ini tidak akan bubar. Ya, menjaga berubah lagi kelompoknya. Karena apa? Ini ada yang lanjut ke depannya nanti ini berubah bisa nanti kelompok lagi atau yang lainnya sama. Ya, jadi ini semuanya nanti akan dibawa sebagai kelompok. Sudah tidak ada pilihan lagi. Ya. Jadi seperti ini pun kalian tidak pilih kan ya, karena memang diajak. Ya, kebetulan mau dalam satu. Ya, jadi itu kemudian apa yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada masukan-masukan bisa dipakai untuk evaluasi. Dan nanti kalian pasti ada itu baik dan siap. Itu ya. Ini saja kemudian kemarin itu memang ada satu orang saya lupa Pak saya mau asistensi apakah semuanya Pak Hakim saya jawab ini Pak Hakim bukan guru SD saya gitu Pak saya lupa siapa karena kalau mau itu di Pak Hakim semua bukan Pak Hakim tidak mampu Pak waktu ya kamu
mungkin para dia harus melihat semuanya, ya, untuk mengoreksi semuanya. Kalian saya koreksi di sini adalah koreksinya saja, karena saya bukan untuk hal yang lainnya. Silakan kalian menemui guru-guru yang menurut kalian memang itu kalian temukan. Ya, salah satunya di sini semuanya lengkap di sini. Oh, mantap itu dari murid. Ya, jiwa raga itu tetap. Karena kenapa? Kalian berdiri mulai jam berapa? Berdiri. Ya kenapa? Ini sebabnya buat kalian kalau kalian lemah. Lari atau apa? Ya kenapa? Ya ada kalian ke otak. Ya, jadi nanti boleh kalian mungkin. Ya makanya kalau untuk kalian juga saya berikan pak kalau nanti yang anak diberikan materi berdiri aja. Enak-enak. Berdiri aja. Ya karena kalian nanti untuk persiapan ke depannya untuk kelas 11 itu itu jangan berharap duduk. Ya, jangan berharap duduk. Itu ada hukumnya, ada. Ya, bangunkan jiwanya. Kalian jasmaninya tidak sehat, pasti. Ya, mungkin itu soal yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan semuanya juga dari kita kelompok tadi ini bisa menjadi pasti. Ya, terima kasih. Ada lagi permintaan dari saya. Nanti waktunya sendiri lagi untuk membentuk jiwa dan raga. Satu kelompok duduk kelompok kompak. Pas waktunya ini kalian menjadi satu kelompok. Ya, kelompok. Kelompok ini nanti kelompok supaya dari ya. Mungkin nanti di panel itu bisa diberikan kelompok biar kompak kalau itu ya. Iya, karena kan fungsi kita itu mengisi kekosongan. Dengan rindu. Kalau semuanya rindu, dia nyampe rindunya Pak. Enak. Kan mau tembak. Ya nanti kelompok sekelompok ya nanti ada beberapa bulan ini kompaknya kena, timbuknya kena, kesehatannya kena, selama aku baru ini ada Iya, tidak diundang. Saya diundangnya kemarin di Bloteran, di KP, TG, sama di satu lagi lupa. PH itu kelas 12 dan kelas 10 di 4. Ini baru kali ini. Nanti kelompok secara jiwa itu kita bisa saling berbagi. Saya jawab dari ibunya ya. Tak kelompok PPC PPC 2. Kelas kalian itu kelas yang enak ya. Ada AC-nya enak, ini sebenarnya kok panas buat AC ini. Secara ruangan terfasilitasi, tempat nyaman. Hasilnya kok beda. Tapi beda pakai ngomong deh. Mari kapal api kok diikuti komisimu. Ya, nanti semuanya ini untuk semuanya sampaikan saya di depan karena lumpuk ya Bu ya. Lumpuk, apinya rendah, kowe kalau kowe punya. Alhamdulillah kalau Terima kasih bagi Bapak Ibu Guru khusus teman-teman dan sebagai presentasi kita dari awal sebenarnya. Kami berterima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru kunci karena telah memberikan kritikan dan saran yang nantinya jadi evaluasi kita di PAT nanti. Izin kami tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan diri.
Kita kalau yang